Pedro Rodriguez Ledesma adalah salah satu pemain paling underrated. Namun siapa sangka Pedro yang punya segudang trofi itu sebenarnya termasuk pemain yang telat mekar. Ia lahir di sebuah pulau bernama Tenerife. Baru di usia 17 tahun dirinya pindah ke daratan Spanyol ketika ia ditawari untuk masuk ke La Masia. Ia kelahiran tahun 1987. Artinya seharusnya Pedro bisa satu angkatan dengan Messi, Fabregas, dan Gerard Piqué. Namun ketika dirinya baru masuk La Masia di tahun 2004, Messi, Fabregas, dan Piqué sudah mulai merintis karir senior mereka. Fabregas bahkan sudah menandatangani kontrak dengan raksasa Premier League Arsenal sejak tahun 2003. Piqué juga sudah pindah ke Premier League untuk memperkuat Manchester United. Sementara Lionel Messi sudah tampil reguler di depan puluhan ribu publik Camp Nou tiap minggunya. Di lain sisi, Pedro masih berjuang di Barcelona B, tim junior Barca. Meskipun begitu, ia berada di tangan yang tepat. Di Barcelona B, ia dilatih oleh Pep Guardiola yang nantinya akan berperan besar dalam karirnya. Ia dan Guardiola bersama dengan Sergio Busquets membawa Barcelona B yang tadinya terdegradasi ke divisi 4 naik ke Segunda B atau divisi ketiga. Itu musim yang diingat oleh Pedro. Sebab dari situ ia bisa mendapatkan kesempatan bermain di tim senior pada pertandingan Copa del Rey. Menjelang musim 2008-2009 dimulai, Pep Guardiola mendapatkan promosi ke tim utama Barcelona setelah Frank Rijkaard hengkang dari kursi kepelatihan. Ini adalah tiket utama Pedro untuk bisa menembus tim utama di usianya yang sudah menginjak 20-an tahun. Meskipun begitu, ia tidak langsung jadi pemain reguler di tim utama. Pedro beberapa kali tampil di pertandingan pramusim. Di musim itu total ia hanya mengemas 14 penampilan di semua kompetisi. Setidaknya ia bisa merasakan laga final Liga Champions melawan Manchester United meskipun hanya bermain di menit 90 menggantikan Iniesta. Musim 2008-2009 itu jadi musim terbaik Pep Guardiola bersama Barcelona. Di musim pertamanya menjadi pelatih utama, ia berhasil mendapatkan gelar treble yang bersejarah. Menjelang musim 2009-2010, ia mengkonfirmasi dan memastikan Pedro akan mendapatkan promosi ke tim utama. Usianya sudah menginjak 22 tahun saat itu. Tapi, perasaan bahagia Pedro hanya bertahan sebentar. Pasalnya Barcelona juga sudah mendatangkan penyerang baru. Dia adalah Zlatan Ibrahimovic yang mencuri perhatian bersama Inter Milan saat itu. Barcelona menghabiskan dana sebesar 45 juta euro ditambah Samuel Eto'o demi mendatangkan raksasa asal Swedia itu. Sudah jelas bagi Pedro bahwa dia tidak akan menjadi langganan starting 11 Guardiola saat itu. Ditambah ia bukan pemain yang berusia 17 tahunan lagi. Meskipun begitu, Pedro tidak patah arang. Ia selalu memanfaatkan kesempatan yang datang padanya untuk tampil maksimal. Seperti pada pertandingan UEFA Super Cup tahun 2009 melawan Shakhtar Donetsk. Ketika Lionel Messi dan Ibrahimovic tidak mampu memecah kebuntuan di laga tersebut, Pep Guardiola kemudian memasukkan Pedro di menit ke-81 menggantikan Ibrahimovic. Ia pun bisa mencetak gol kemenangan di menit ke-115. Pundi-pundi gol datang darinya di sisa musim 2009-2010. Kebanyakan gol tersebut tercipta dari bangku cadangan. Di akhir musim debutnya, ia mencatatkan 23 gol dari 53 penampilan di semua turnamen. Ia bahkan tercatat sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol dalam 6 kompetisi bergengsi dalam satu musim. Di musim tersebut, Pedro bersama Barcelona mendapatkan gelar Supercopa Espana, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia antar klub, sekaligus mempertahankan gelar La Liga mereka. Dengan peran besarnya dalam mempertahankan gelar La Liga, juga memiliki peran penting dalam perjalanan Pep Guardiola mengangkat 6 trofi di tahun 2009. Pedro pun menandatangani kontrak selama 5 tahun di Barcelona. Di musim 2010-2011 menjadi musim emasnya.
Dimulai dari dirinya yang termasuk dalam skuad timnas Spanyol yang berjaya di Piala Dunia 2010. Pedro kemudian masuk dalam jajaran starting 11 reguler Barca untuk musim 2010-2011. Ia bahkan mencetak gol dalam pertandingan El Clasico yang berakhir dengan skor 5-0 itu. Penampilan yang apik dari Pedro masih ia tunjukkan sampai ke laga final melawan Manchester United. Kali ini tidak seperti 2 tahun sebelumnya, ketika dirinya hanya tampil di menit akhir sebagai penghibur. Kali ini ia adalah senjata utama Guardiola. Sebelum laga final Champions dimulai, media memprediksi siapa yang akan menjadi pembeda di laga tersebut. Muncul nama-nama seperti Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta, dan David Villa. Tapi justru Pedro lah yang mencetak gol pembuka di pertandingan itu. Pedro memang tidak punya kemampuan teknis seperti Lionel Messi atau Andres Iniesta, tapi kemampuan finishingnya luar biasa. Pep Guardiola juga sempat mengatakan kalau kemampuan finishingnya lebih bagus daripada Messi. Tidak hanya itu saja, ia selalu bekerja keras untuk tim dan tidak pernah terlihat berhenti berlari. Itulah yang membuatnya spesial. Di musim setelahnya 2011-2012 adalah musim di mana karir Pedro mulai meredup di Camp Nou. Kedatangan Cesc Fabregas dan Alexis Sanchez membuat ia kembali tersingkirkan. Jose Mourinho sukses menggulingkan dominasi Barcelona di La Liga, melengkapi masa suramnya di Catalan. Ia masih bisa mempersembahkan Copa del Rey dengan mencetak 2 gol di laga final melawan Atletico Madrid. Tapi itu adalah trofi terakhir yang ia persembahkan untuk Pep di Barcelona. Pelatih berkepala pelontos itu hengkang dan memilih untuk cuti selama setahun di New York sebelum kembali melatih untuk Bayern Munchen di tahun 2013. Pedro pun sendirian, tanpa pelatih yang membentuk kesuksesannya selama ini. Setelah masa singkat Tito Vilanova di Barca habis, datanglah Tata Martino sebagai pelatih baru Barcelona. Ia membawa bakat baru yang sensasional waktu itu, Neymar, ke Camp Nou. Pedro tentu terancam, seperti ketika di musim debutnya ia kembali harus bersaing dengan seorang superstar untuk memperebutkan tempat utama. Tapi kali ini berbeda, tidak ada Pep Guardiola yang rela membangku cadangkan Thierry Henry dan mempercayakan Pedro di starting line up. Pedro sebenarnya ditawari untuk pindah dari Barcelona. PSG membuka lebar pintu masuk bagi sang pemain. Tentu saja di PSG ia akan jauh lebih banyak mendapatkan menit bermain. Tapi ia menolak, hatinya masih di Camp Nou. Ia berkata, "Yang saya pikirkan hanyalah berhasil di Barcelona." Kesetiaan Pedro seperti tidak dihiraukan oleh takdir setelah Blaugrana mendatangkan Luis Suarez di tahun 2014. Bom berasal Uruguay itu melengkapi ujung tombak Trisula bersama dengan Messi dan Neymar, membuat peran Pedro semakin sedikit di tiap laga. Trio MSN jadi perbincangan di mana-mana, apalagi setelah bersama Luis Enrique, mereka mendapatkan gelar treble di musim 2014-2015. Meskipun begitu, Pedro masih bisa sekali lagi menjadi pahlawan Barca. Tepatnya ketika Barca menghadapi Sevilla di UEFA Super Cup 2015. Setelah Messi CS menyia-nyiakan keunggulan 4-1, laga dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Di menit ke-115, Pedro hadir sebagai juru selamat dengan mencetak gol kemenangan. Seperti yang ia lakukan pada tahun 2009 lalu di kompetisi yang sama. Itu adalah hadiah terakhir Pedro untuk Barcelona. 2 minggu kemudian, ia hengkang. Jose Mourinho yang saat itu sudah menjadi pelatih Chelsea dengan senang hati menampungnya. Mourinho berkata, "Kami sekarang punya pemain terbaik di dunia." Messi pun mengucapkan selamat tinggal kepadanya dengan berkata, "Kami menginginkan yang terbaik untuknya setelah apa yang ia berikan kepada klub." Di Barcelona, Pedro sudah mendapatkan 6 trofi La Liga, 4 Copa del Rey, 3 Liga Champions, 3 Super Cup, dan 3 Piala Dunia antar klub. Namun dirinya tidak pernah mendapatkan penghargaan individu bergengsi.